Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman nanti yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Hari ini saya mau mereview ulang tentang materi yang diberikan oleh Kemendagri, yaitu Ditjen Bina Keuangan Daerah atau KEUDA, tentang pengolahan DAK non fisik bidang kesehatan dalam APBD tahun 2023. Ya, langsung aja ya. Ini outline-nya ada 5 ya. Satu, pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, ada pengelolaan dana alokasi khusus DAK dalam APBD. Kemudian yang ketiga, implikasi kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Yang keempat, monef pelaksanaan DAK pada pemerintah daerah tahun 2023. Kemudian yang kelima adalah kebijakan dana BOK Puskesmas dalam APBD. Kemudian keuangan daerah, yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hal itu diwujudkan dalam APBD, yaitu asal semua APBD ada 5. Yang pertama, disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah. Yang kedua, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang keempat, dikelola secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kelima, ditetapkan dengan perda, yaitu pasal 23 PP 12/2019. Kemudian itu APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Ya ini ya, keuangan daerah. Itu APBD. APBD ini yang pertama disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD, kemudian disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Kemudian penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendanaan penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan PUU. Kemudian pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Kemudian setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Kemudian mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kemudian semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Kemudian APBD ini turunan adalah Perda dan peraturan daerah, yaitu untuk semua penerimaan yang ini tadi ya, yaitu penerimaan daerah adalah pendapatan daerah, kemudian penerimaan pembiayaan daerah. Kemudian pengeluaran daerah itu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah ini berdasarkan pasal 23 dan 24 PP nomor 12 tahun 2019. Kemudian sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. Perencanaan itu dasarnya Perpres 18 tahun 2020, kemudian Perpres RKP 2023, kemudian PMDN 86/2017, kemudian PMDN Pedoman Penyusunan RKPD. Nah, ini ada PMDN 90/2019, JO Kepmen 0503708 tahun 2020, kemudian penganggaran itu dasarnya adalah PP 12/2019, kemudian PMDN 77/2020, kemudian PMDN Pedoman Penyusunan APBD 2023, dan Perda Pokok-Pokok KEUDA. Yaitu yang pertama prosesnya dari RPJMD, RKPD, kemudian KUA PPAS, dan APBD. Nah, struktur APBD itu diatur dalam pasal PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian untuk pendapatan daerah ada PAD yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain PAD yang sah. Kemudian ada pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, yaitu ada dana transfer umum dan dana transfer khusus. Transfer khususnya ada DAK fisik dan DAK non fisik. Kemudian ada dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa. Yang kedua ada dana transfer antar daerah, yaitu terbagi menjadi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah, yaitu hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan perundang-undangan. Untuk belanja daerah ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bansos. Kemudian untuk belanja transfer ada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Untuk pembiayaan ada pembiayaan penerimaan dan biaya pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan ada SELPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk pengeluaran pembiayaan ada pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, kemudian pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada dana alokasi khusus atau DAK. DAK adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Itu di pasal 1 angka 72 Undang-Undang 1 tahun 2022. Tujuan DAK adalah mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, kemudian mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan mendukung operasionalisasi layanan publik. Sumbernya pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian jenis dana alokasi khusus ada di akar fisik dan di akar non fisik. Kemudian ada hibah kepada daerah. Di akar fisik itu digunakan untuk mendukung pembangunan pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Kemudian di akar non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Sedangkan hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu pengelolaan di akar non fisik BOK dalam APBD tahun 2023. Kebijakan di akar non-fisik tahun 2023. Yang pertama ada operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, ada dana BOS, BOP PAUD, kemudian dana penyelenggaraan kesetaraan, BOK, kemudian BOKB, ada tunjangan khusus guru PNSD, kemudian dana tambahan penghasilan Tamsil guru PNSD, dan tunjangan profesi guru atau TPG PNSD, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya. Mendukung hal tersebut untuk mendukung pencapaian target PN dan MP, yaitu pelayanan pariwisata, penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM, kemudian peningkatan kapasitas KUKM PK2 UKM, kemudian fasilitas penanaman modal, pelindungan perempuan dan anak atau PPEA, dan ketahanan pangan dan pertanian. Dana non-fisik jenis 1, pelayanan kepariwisataan, pelayanan kapasitas kelembagaan dan sentra IKN, serta peningkatan kapasitas KUKM ditujukan untuk mendukung DAK Fisik 2022 atau sesuaikan dengan kebutuhan desain MP. Contoh DAK non-fisik layanan kepariwisataan 2003 diberikan pada DTW yang diintervensi tahun 2022. Kemudian DAK non-fisik jenis 1 di fasilitasi modal, PPA, dan ketahanan pangan dan pertanian ditujukan sesuai arahan Presiden atau sidang kabinet. Kemudian ada penganggaran dana transfer ke daerah atau earmark dalam APBD tahun 2023. Nah, ini yang pertama ada pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hal penganggaran dana TKD, penggunaannya tidak sesuai dengan juknis tahun berkenaan, Pemda melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dengan melakukan perubahan perkada tentang penyebaran APBD tahun 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun 2023 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran atau LRA bagi Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD tahun 2023. Yang ketiga, selanjutnya penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya itu untuk penganggaran DAK dalam APBD tahun 2023. Sumbernya adalah huruf B, angka 1, 2, dan 3, lampiran Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang Pedum APBD tahun 2023. Lanjutannya,
Yaitu yang pertama, pendapatan akan dianggarkan sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK tahun 2023 melalui portal Kementerian Keuangan. Yang kedua, dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPD sebelum peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun 2023 ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana khusus tahun 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD tahun 2023. Dalam hal peraturan mengenai rincian APBN tahun 2023 atau peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan atau dapat terjadi perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK tahun 2003 melalui portal Kemenku dipublikasikan setelah Perda tentang APBD tahun 2003 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD tahun 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun 2003 atau ditampung dalam RA bagi pemerintah. Ini sumbernya huruf B 44 Lampiran Mendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman APBD tahun 2023. Kemudian untuk pelaksanaan DAK non-fisik dalam APBD tahun 2023, ini ada juknis, yaitu penganggaran dan penggunaan DAK non-fisik tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK non-fisik dan petunjuk teknis DAK non-fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sumbernya tadi huruf E angka 1 Lampiran Mendagri 84 tahun 2022. Kemudian terkait sisa dana DAK non-fisik dalam APBD tahun 2023, yaitu dalam hal Pemda memiliki sisa dana DAK non-fisik dianggarkan kembali pada bidang atau sebidang DAK non-fisik yang sama dalam APBD tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam hal peraturan daerah tentang APBD tahun 2023 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK non-fisik yang merupakan bagian silpa, maka yang pertama dianggarkan kembali pada bidang atau sebidang DAK non-fisik yang sama dalam APBD tahun 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Kemudian untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun 2023. Sumbernya huruf E angka 6 Lampiran Mendagri 84 tahun 2022. Dan yang ketiga ada implementasi SIPD, kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan kebijakan tahun anggaran 2023. Nah, penyusunan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yaitu dalam pasal 393 Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda, yaitu pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri 90 ayat tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan KUDA, yaitu pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penyusunan dokumen dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang digunakan pada tahapan, yaitu tahapannya yang pertama perencanaan pembangunan daerah, kemudian perencanaan anggaran daerah, kemudian pelaksanaan dan penatausahaan KUDA, kemudian akuntansi dan pelaporan KUDA, kemudian pertanggungjawaban KUDA, kemudian pengawasan KUDA, kemudian analisis informasi pemerintah daerah lainnya. Kemudian pemutakhiran terhadap klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur kegiatan dan subkegiatan dalam APBD. Yang pertama, usulan pemerintah daerah. Yang kedua, perubahan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah monef pelaksanaan DAK non-fisik tahun 2022. Monef pelaksanaan DAK di daerah, yaitu keterlambatan penetapan petunjuk teknis dan atau petunjuk operasional mengenai pengelolaan kegiatan DAK yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan DAK pada pemerintah daerah. Kemudian, kurangnya komitmen Pemda dalam alokasi DAK yang diterima dengan kesiapan dokumen persyaratan untuk tahapan penyaluran DAK. Kemudian,
Kurangnya koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan DAK antara SKPD penerima DAK dengan BPKAD, Bapeda, dan Inspektorat. Kemudian SDM yang belum optimal memahami petunjuk teknis atau petunjuk operasional DAK dari aspek pengelolaan keuangan dan teknologi informasi. Kemudian pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah daerah masih menunggu penetapan DPA. Kemudian mutasi, rotasi, dan promosi ASN di pemerintah daerah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan DAK di daerah. Yang kelima adalah rancangan Permendagri mengenai penggunaan dana BOK Puskesmas. Dasar hukumnya yang pertama adalah Permenkes 42 tahun 2022 tentang juknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023, yaitu lampiran huruf B yang 1, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK non-fisik bidang kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian lampiran huruf H angka 2G untuk pengelolaan kegiatan pelaksanaan kesehatan yang berakhir sampai akhir tahun seperti jam persal, pemerintah daerah harus melaksanakan langkah-langkah akhir tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri mengenai pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua ada PMK nomor 204 garis miring PMK 07 garis 2022 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik, yaitu di pasal 20 ayat 5, pengelolaan BOK Puskesmas di daerah diatur dalam peraturan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Kemudian landasan kebijakan, PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan, kemudian Permenkes nomor 42 tahun 2022 tentang juknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023, kemudian PMK nomor 204 garis 4 PMK 07 garis 2022 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Kemudian yang kelima, Surat Menteri Kesehatan nomor PR.0101.01 garis Menkes garis 690 garis 2022 hal pengelolaan BOK Puskesmas salur langsung di pemerintah daerah. Kemudian Surat Menteri Kesehatan nomor PR.01.01 garing Menkes garing 9 garing 2023 hal rekomendasi Bank Operasional Pengelola Rekening Dana BOK Puskesmas. Kemudian surat Menkes kepada Mendagri terkait evaluasi Kemenkes terhadap penyaluran dana BOK Puskesmas. Ini ada suratnya tadi ya, yang 690. Hasil evaluasinya adalah penyaluran dana BOK Puskesmas terlambat karena laporan daerah tidak tepat waktu. Kemudian birokrasi penyaluran tiap pemerintah daerah bervariasi. Kemudian administrasi yang panjang terkait pencarian di Dinas Kesehatan ke Puskesmas. Kondisi yang diharapkan tahun 2023 disalurkan langsung ke rekening puskesmas, yaitu dana diterima lebih cepat, kegiatan di puskesmas lebih cepat dilaksanakan, menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan akuntabilitas penyaluran. Kemudian tindak lanjut hasil evaluasi terhadap penyaluran dana BOK Puskesmas. Yang pertama, untuk Kementerian Kesehatan, Permenkes 42 tahun 2022 tentang juknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023, yaitu dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas yang menjadi bagian kas umum daerah, yaitu pasal 10 ayat 3. Kemudian Kementerian Keuangan PMK nomor 204 garing PMK 07 garing 2022 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Penyaluran dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas pasal 20 ayat 2. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, yaitu pengelolaan BOK Puskesmas di daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, yaitu pasal 20 ayat 5. Kemudian PMK nomor 204 garing PMK 07 garing 2022 tentang pengelolaan DAK non-fisik. Kemudian yang kedua, ketentuan lain mengenai pelaksanaan dan penatausahaan dana BOK Puskesmas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, yaitu lampiran huruf G angka 5 Permenkes nomor 42 tahun 2022 tentang juknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023. Kemudian tindak lanjut angka 1 dan 2 tersebut, maka Kemendagri secara paralel sebelum menetapkan Permendagri mengenai pengelolaan dana BOK Puskesmas akan mengeluarkan surat Dirjen Bina Keuangan Daerah mengenai pengelolaan dana BOK Puskesmas kepada pemerintah daerah.
Kemudian substansi draft surat Dirjen Bina Keuda terkait pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional kesehatan puskesmas pada pemerintah daerah. Yang pertama adalah pengelola dana BOK Puskesmas, yaitu pejabat pengelola keuangan dana BOK Puskesmas yang terdiri dari yang pertama Kepala SKPD selaku PPKD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah atau BUD. Yang kedua Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran atau PA. Kemudian pejabat penatasan keuangan yaitu PPK SKPD. Bendahara pengeluaran SKPD, kemudian Kepala Puskesmas selaku penanggung jawab dan Bendahara Bok Puskesmas. Penanggung jawab dan Bendahara Bok Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah. Bendahara Bok Puskesmas ditetapkan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten kota melalui PPKD. Bendahara Bok Puskesmas dapat berasal dari ASN non-tenaga kesehatan atau ASN kesehatan. Dalam hal tidak terdapat ASN pada puskesmas, bendahara BOK Puskesmas dapat dirangkap oleh bendahara pengeluaran pembantu pada unit perangkat daerah. Pengelolaan dana BOK Puskesmas yaitu penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, kemudian penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Contoh format dokumen dan simulasi pengelolaan dana BOK Puskesmas terdapat 12 format dokumen dan simulasi. Kemudian pejabat pengelola dana BOK Puskesmas ada 4. Yang pertama Bendahara Umum Daerah atau BUD, yaitu menganggarkan pendapatan dana BOK Puskesmas, kemudian membuka rekening operasional dana BOK Puskesmas, kemudian melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer dana BOK Puskesmas, kemudian melakukan pengesahan realisasi belanja dana BOK Puskesmas, kemudian melakukan pencatatan realisasi pendapatan dan belanja dana BOK Puskesmas, kemudian melakukan pembinaan dan pengelolaan keuangan dana BOK Puskesmas. Kemudian ada pengguna anggaran atau PA, yaitu menganggarkan belanja dana BOK Puskesmas, melakukan penelaahan rencana kegiatan anggaran Puskesmas atau RKAP dana BOK Puskesmas pada Puskesmas. Kemudian menandatangani dan menyampaikan surat permintaan pengesahan belanja SP2B dalam BOK Puskesmas. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dana BOK Puskesmas yang merupakan bagian laporan keuangan SKPD. Kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran dana BOK Puskesmas dan melakukan pembinaan penggunaan dana BOK Puskesmas. PPK SKPD yang pertama melakukan rekonsiliasi atas laporan belanja daerah BOK Puskesmas. Kemudian melakukan verifikasi hasil rekonsiliasi atas laporan realisasi belanja dana BOK Puskesmas. Kemudian bendahara pengeluaran SKPD, yaitu merekapitulasi laporan belanja dana BOK Puskesmas. Kemudian melakukan rekonsiliasi atas belanja dana BOK Puskesmas dan menyiapkan SP2B dana BOK Puskesmas. Lanjutannya, yang kelima, penanggung jawab dana BOK Puskesmas mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, menyusun dan menyampaikan RKAP kepada Kepala SKPD, kemudian melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana BOK Puskesmas, melaksanakan anggaran dana BOK Puskesmas yang dipimpinnya, kemudian melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dana BOK Puskesmas, kemudian melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja dana BOK Puskesmas, kemudian melaporkan penerimaan dana BOK Puskesmas kepada BUD, kemudian memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh bendahara setiap bulan, kemudian melaporkan penerimaan dan belanja dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK SKPD, dan melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran, kemudian menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dana BOK Puskesmas, kemudian melakukan pergeseran belanja pada RKAP, kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjutannya, untuk bendahara Puskesmas mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOK Puskesmas, kemudian menyusun laporan penerimaan dana BOK Puskesmas,
Kemudian menyampaikan laporan penerimaan dana BOK Puskesmas kepada BUD melalui Kepala Puskesmas. Kemudian menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOK Puskesmas. Kemudian membayar belanja dari dana BOK Puskesmas. Kemudian mencatat belanja dana BOK Puskesmas pada buku kas umum dan buku pembantu. Kemudian menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja dana BOK Puskesmas. Kemudian menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja dana BOK Puskesmas setiap bulan. Kemudian menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran. Kemudian menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana BOK Puskesmas. Kemudian memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini aktor penganggaran dan pelaksanaan penata usahaan. Yaitu Menkyu ada Perpres tentang rincian APBN, kemudian Puskesmas ada Kepala Puskesmas menyusun RKAP melalui Renggar, dan RKAP yang telah disetujui dan dibahas dengan Kemenkes disampaikan SKPD, Kepala SKPD melakukan penelaahan RKAP, kemudian Kepala SKPD menyusun RKA SKPD, kemudian PPKD, yaitu PPKD atau TAPD verifikasi RKAP dan RKA SKPD. Ya, kemudian Kepala SKPD menyusun rancangan DPA SKPD, kemudian PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD. Kemudian yang ke-10, RKUM melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara mentransfer langsung ke rekening Puskesmas, yaitu Bupati atau Wali Kota menetapkan rekening Puskesmas berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian notifikasi elektronik, yaitu PPKD selaku BUD menerbitkan SP2T berdasarkan notifikasi dan atau laporan penerimaan dana BOK Puskesmas. Kemudian bendahara dana BOK Puskesmas mencatat pada buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak setiap terjadi transaksi pendapatan dan belanja dana BOK Puskesmas pada Puskesmas. Kemudian bendahara BOK Puskesmas menyampaikan laporan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala Puskesmas, yaitu melampirkan surat permintaan dan bukti-bukti belanja yang paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk dilakukan pengesahan penggunaan. Kemudian Kepala Puskesmas melakukan persetujuan laporan realisasi belanja yang disampaikan oleh bendahara dana BOK Puskesmas. Kemudian bendahara pengeluaran SKPD melakukan rekapitulasi dan menyiapkan SP2B. Kemudian PA menyampaikan SP2B kepada BUD setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi oleh PPK SKPD. Kemudian BUD menerbitkan SPB. Lanjutannya, Puskesmas yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Di sini ada Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana BOK Puskesmas. Kemudian Kepala SKPD menyusun laporan realisasi belanja yang bersumber dari dana BOK Puskesmas berdasarkan SPB dan menyajikan dalam dalam laporan keuangan SKPD untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Kemudian Kepala SKPD-KD menyusun laporan realisasi pendapatan yang bersumber dari dana BOK Puskesmas berdasarkan SP2T dan menyajikan laporan keuangan SKPKD untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Nah, ini akan menjadi dasar untuk laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Baik, cukup sekian sinergi. Nah, ini sinergi pendanaan dana DAK bahwa penyinergian dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu. Kemudian pendanaan lainnya dapat berasal dari dana transfer ke TKD lainnya, pembiayaan utang daerah, APBD, kerjasama pemerintah dan badan usaha, kerjasama antar daerah, dan belanja kementerian atau lembaga. Kemudian belanja kementerian atau lembaga yang masih mendanai urusan daerah dialihkan menjadi DAK
dalam hal daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD. Nah, cukup sekian teman-teman materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Kak Uda. Mudah-mudahan untuk penyampaian ulangnya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman bagi yang sudah menonton untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.